Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، hadirin jemaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Rabb yang kita sembah, yang menciptakan kita dan mengatur semua kebutuhan kita. Bukan diri kita Pak yang ngatur. Kelihatannya saja kan kita ngatur buat sebulan ini, buat minggu ini, buat setahun kemudian. Itu cuma rencana saja. Yang bisa menggagalkan dan terwujudnya siapa? Allah. Yang bisa membuat rencana kita yang sudah kita pikirkan matang-matang, kita tulis semuanya, bahkan mungkin sudah katakanlah tinggal 1% saja itu terwujud. Yang bisa menggagalkan siapa? Allah. Kelihatannya saja kita mengatur. Yang mengatur semua aspek kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, lantas ke siapa lagi kita akan bertawakal? Kita akan meminta dari semua apa yang kita butuhkan. Seperti malam ini kita diberikan nikmat luar biasa. Kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Itu sudah nikmat luar biasa, Pak. Bahkan mungkin melebihi nikmat-nikmat yang sehari ini kita banggakan. Karena kita baru berjalan saja, kemarin kita sudah bahas, baru perjalannya saja gitu kan. Karena Imam An-Nawawi ketika mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bihinya itu kembali kepada perjalanannya, bukan pada ilmunya. Baru berjalan mawon itu jenengan pun angsal kata, baru menujunya, apa mana nih jenengan itu tenggrian itu sampun dekat bulat keranten Allah Azza wa Jalla. Pokoknya nuntut ilmu ora kepro apa-apa. Karena Allah Azza wa Jalla nah itu luar biasa, Pak. Sering niku Pak ten WA kula niku tiang-tiang sing kadang-kadang banyak mengeluh ngoten ngeten. Kadang kita itu lupa Pak, kalau ujian kita itu kalau dibandingkan dengan para nabi itu enggak ada apa-apanya. Jenengan belum nate ngalami non jerone wetenge iwak, mbah slamet mbah ora, tapi kelap-kelop jenengan niku Pak. Pemangan apa sing dipangan ya Pak ya. Non jerone perut ikan. Gelap, enggak kelihatan, bahkan mungkin tubuh kita sendiri enggak terlihat apa-apa. Itu belum nate ngalami kayak gitu. Jenengan belum nate ngalami gerah sing tambah dinten niku mboten tambah waras tapi tambah nemen.
Kados Nabi Ayub ngoten. Ngertina iku ora tambah apik tambah nemen, Mbak. Nabi niku sampai niku keluar dari daging-dagingnya itu binatang-binatang kecil, sehingga melihat fenomena seperti itu, pemandangan seperti itu, istrinya saja itu jijik gitu, Pak. Kan jenengan belum nanti diuji kados ngoten mboten. Jenengan mboten nanti diuji suwi gak duwe anak. Lagi duwe anak dikongkon pisah. Wah, anak mantu gede dikongkon nyembeli. Coba jenengan. Dan itu bukan orang-orang yang kayak kita yang diuji seperti itu. Orang-orang yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika diuji semuanya itu, nggak ada, Pak, yang sampai kemudian meragukan keputusan Allah Azza wa Jalla, sampai meragukan keimanannya, sampai mempertanyakan keputusan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Semua mengakui, ini kuntu minadh dhalimin, aku yang zalim. Anni massani yadur, aku yang ditimpa keburukan. Nggak ada yang mempertanyakan keputusan Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita diberikan tuh ujiannya itu ringan-ringan, yang mungkin sebentar bisa kita selesaikan, yang mungkin hanya sekilas waktu kita bisa melewatinya. Namun justru kita itu banyak mengeluh dan banyak meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Itu salahnya kita. Sementara yang diuji berat seperti itu saja itu nggak bergerak, maksudnya nggak bergeser dari jalan Allah, itu nggak, Pak. Justru malah merapat. Justru malah apa? Kuat keimanannya. Nah, itu salahnya kita di situ. Jadi kita itu banyak mengeluhkan keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita itu banyak mengeluhkan apa yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Padahal kalau kita resapi, kita renungi, dari semua ujian yang paling parah itu apa sih, Pak? Kematian itu saja. Yang paling parah adalah kematian. Selama kita masih diberikan hidup, bersyukur, perbaiki diri gitu. Karena yang paling parah dari ujian kita ya kematian itu sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, perbaiki diri, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, masih diberikan untuk memperbaiki diri, ya sudah. Semua yang Allah putuskan untuk kita, yakin itu yang terbaik. Selama kita masih diberikan hidup, berarti Allah ingin kita lebih baik lagi. Iya. Selama Allah masih memberikan kita hidup, berarti Allah ingin kita lebih baik lagi. Karena seorang muslim, seorang mukmin itu harus punya prinsip, hari kemarin atau hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Itu seperti itu. Seorang muslim harus seperti itu. Jangan jadi orang yang sama. Jangan jadi orang yang justru malah lebih buruk. Jangan jadi orang yang justru malah menurun kualitasnya. Ya. Karena kalau kualitas kita menurun dari hari ke hari, itu bukti bahwasanya akhir kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kalau kita menanjak grafiknya, suatu saat Allah akan mewafatkan kita semua dalam keadaan yang paling sempurna dari diri kita. Dan itu kan cita-cita kita. Kita kan sudah semua, kita kan syurga. Jadi jangan biarkan grafik kita menurun. Semangat terus untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, semangat terus. Ya. Semoga Allah berikan kita semuanya usia yang panjang, amal yang banyak, sehingga Allah berkenan memasukkan kita semua dalam surganya. Allahumma amin.
Kita kembali pada kitab kita, kitab Bulughul Maram. Kita kemarin sampai pada hadis Ummi Salamah. Jenengan mawas Pak? Oh, tilam. Mbah. Monggo kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah anna Umma Sulaimin wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'atil ghuslu idah talamat qala na'am idza ra'atil ma'a al hadits muttafaqun alaihi. Kemudian juga ini bawahnya itu sama, hampir sama. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala tabtasil muttafaqun alaih. Zada Muslimun faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha qala na'am wa min ayna yakunu syabah. Ya, ini nanti kita akan jelaskan lebih lebar lagi. Kita artikan yang atas dulu. Dari Ummi Salamah Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim, bahwasanya Umma Sulaim wahya imra'atu Abi Talhah, dan Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Talhah. Qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Dan ini bukan hanya ucapan Ummu Sulaim ketika mensifati Allah itu memiliki sifat malu. Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi min ibadihi, ya, idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma safra atau safira. Sesungguhnya Allah itu hayyun karim. Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Allah niku pemalu juga pemurah. Ketika Rasulullah menyebut sifat tentang sifat Allah Azza wa Jalla, wajib kita mengimani secara mutlak. Iman. Gak usah ditashbih, gak usah ditaktil, gak usah ditakwil, gak usah diselewengkan maknanya, gak usah diserupakan maknanya, gak usah dirubah maknanya, gak boleh. Jadi gak boleh dihilangkan, gak boleh jenengan serupakan, gak boleh jenengan kasih arti yang lainnya, gak boleh. Itu ketika melihat atau mendengar Rasulullah SAW mensifati Allah Azza wa Jalla demikian. Allah pemalu, ya sudah pemalu. Malunya bagaimana? Ya jangan samakan dengan kita. Orang kita satu dengan yang lain aja beda. Mungkin bapak fulan malunya begini, bapak fulan ini begini, bapak fulan ini begini. Beda-beda. Yang makhluk saja itu beda, apalagi yang khaliq. Ya. Jadi jangan pernah diserupakan. Pokok cukup imani Allah punya sifat malu, begitu saja. Malunya bagaimana? Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahuinya. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan malunya Allah itu bagaimana sehingga kita berhenti. Ketika Rasulullah berhenti sampai situ, ya kita berhenti gitu loh. Kalau Rasulullah menjelaskan, kita ikut jelaskan. Kalau Rasulullah saja berhenti sampai situ, ya kita berhenti. Innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu pemalu, nggih pemurah. Yastahi min ibadi, malu nih ada hambanya. Yarfa'u yadayhi ilaihi, yadayhi ma ilaihi, ketika yarfa'u yadayhi ilaihi, ketika ada hambanya yang mengangkat tangan dalam berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla, ayyaruddahuma safra,
kemudian Allah tidak memberinya apa-apa, itu Allah malu, Pak. Ketika jenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai minta mempermalukan diri, sampai ngadah-nadah ke Allah. Soalnya wong nyuwun nggih, wong nyuwun kalian di awak dhewe niku mawon nyuwun, Pak jaluk niku tanpa nadah, gawe nadah niku siji. Lebih malu ketika kita napa mengulurkan tangan, Pak buat jaluk terus ide gitu. Kalau cuma ucapan nggak ada napa, nggak ada gerakan menadahkan tangan, nggak begitu napa, nggak begitu nggak pokoknya nggak pakai izin ngeten lho, Pak. Tapi ketika kita minta kepada Allah, kemudian sudah meminta-minta sampai menadahkan tangan, nggak mungkin Allah nggak kabulkan, tuh nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Karena Allah sudah berjanji melalui lisan Nabi kita yang mulia SAW, barang siapa yang berdoa pada mendai Allah bi ghairi ismin wala qati'atir rahim, tanpa sedang berbuat dosa atau tanpa sedang memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah kata apa? Ihda min salas, satu dari 3 perkara. Ayyasta'jilah, dikabulkan langsung, ayudakhirah, atau disimpan di akhirat, atau apa? Dikasih apa? Yang berlawanan tapi setimpal. Kadang-kadang kenapa kita minta kaya, nggak dikasih kaya, tapi dihindarkan dari kerugian yang kita menjadi miskin gitu. Mungkin kita minta uang 10 juta, nggak dikasih 10 juta, tapi dihindarkan dari kerugian senilai 10 juta. Jadi sama aja gitu. Harusnya Allah takdirkan pada hari ini si fulan nanti akan terlilit utang 10 juta atau terlilit utang 20 juta. Itu sudah takdir, sudah Allah tuliskan, dan Allah berhak untuk merubah segalanya. Allah berhak. Sudah ditakdirkan, kita katakanlah bulan depan si fulan akan terlilit utang 20 juta. Selama sebelum kita sampai pada hari H ditakdirkannya itu, kita selalu minta kepada Allah rezeki yang banyak. Mungkin minta jenengan sebut kali napa, ya Allah jaluk 20 juta, aku butuh, ya Allah jaluk 20 juta. Jenengan nggak disukani, tapi takdir yang membuat jenengan terlilit utang 20 juta itu dihapus. Jadi nggak jadi rugi jenengan, jadi nggak jadi terlilit utang. Dan Allah tahu mana yang terbaik gitu. Allah tahu mana yang terbaik. Jadi bukan berarti Allah nggak kabulkan, tapi Allah tahu, oh mungkin kan jenengan kan nggak ngerti kan, jenengan ditakdirkan apa mau kan buatan semerap, gitu buatan Mbak. Sing ngerti kan Allah, sing ngerti kan Allah. Jenengan niku ditakdirkan apa mau kan buatan semerap. Terkadang dongane jenengan itu gak dikabulkan sesuai dengan keinginan, tapi napa dihindarkan dari takdir buruk yang seharusnya menimpa jenengan. Dan itu lebih bagus. Katakanlah jenengan gak dikai 10 juta, tapi jenengan dihindarkan dari terlilit hutang 10 juta. 10 juta yang dikuenangi jenengan tuh bisa habis dalam beberapa hari. Tapi terkadang jenengan bayar utang 10 juta itu abote itu luar biasa. Kadang-kadang duit 10 juta arep dibayar iku sik engko lah. Ono padahal duit. Tapi karena membayar utang itu sungguh sangat berat bagi seorang manusia, maka dihindarkan dari itu lebih baik daripada jenengan diberikan uang cash oleh Allah Azza wa Jalla. Harus jenengan tuh harus memahaminya sampai ke situ. Oh ya, mungkin doa saya itu belum dikabulkan, tapi saya dihindarkan dari takdir buruk yang harusnya menimpa saya. Kan sama aja. Gitu. Jadi Allah innallaha hayyun karim, Allah niku maha pemalu lagi maha pemurah.
yastahi min ibadi, malu terhadap hambanya. Ini yad'u ilaihi atau yarfa'u yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Ketika dia sudah mau menadahkan tangan meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian Allah nggak beri apa-apa, itu Allah malu banget. Maka itu salah satu di syariatnya, jenengan disyariatkannya ketika berdoa tengadahkan tangan. Semakin jenengan butuh semakin tinggi. Nabi ketika istisqa itu tangannya sampai ke atas, menunjukkan semakin butuhnya, Pak. Semakin tinggi berarti semakin jenengan butuh. Semakin ya Allah, ini benar-benar ya Allah, ini benar-benar. Jadi jenengan jangan ketika ada misalnya jenengan pas ada kesempatan di Mekah atau pas di masjid ada yang doa sampai di atas ini, jenengan harus tahu orang itu benar-benar sangat butuh ya Allah. Orang itu benar-benar sangat butuh ya Allah. Allah mustajiblah. Ya Allah kabulkanlah untuknya. Ya Allah kabulkanlah untuknya. Berarti dia sangat butuh. Ya. Maka jangan malu-malu menadahkan tangan terhadap berdoa. Jenengan jaluk uangnya itu gak izin, jaluk ke Allah masa izin. Padahal jenengan paling jaluk uang di sukani sak piro sih Pak, akeh-akeh. Dan Allah pemilik semuanya, langit dan bumi, semua isinya Allah yang memilikinya. Jangankan cuma memberikan seperut kita yang kecil ini gitu loh. Jangankan cuma memberikan seasa otak kita yang terbatas ini. Allah memiliki semuanya. Otakmu paling mikir sampai mana sih gitu. Allah itu memiliki semua yang bahkan tidak terfikirkan oleh manusia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Allah yang memiliki sesuatu tempat yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia, tidak pernah dilihat di mata manusia, tidak pernah terdengar keindahannya oleh telinga manusia. Allah yang memiliki itu. Jangankan cuma katakanlah jenengan ya Allah aku pengen ini jenengan bayangkan semuanya. Itu mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Jadi jangan pernah jenengan malu untuk menadahkan tangan berhadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau tahu betapa sekarang aku butuh dengan ini. Ya Allah, tanpa aku beritahu, Engkau tahu sendiri bagaimana keadaanku seperti ini. Ya birahmatika astaghits, dengan kemurahan-Mu aku istighatsah. Aku minta pertolongan, aku minta benar-benar minta. Kepada siapa lagi kalau enggak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sifat malu ini benar-benar Allah idealkan bagi seorang hamba muslim. Sehingga Rasul mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah potongan dari keimanan seseorang. Sifat malu itu menunjukkan seseorang itu memiliki iman. Seseorang malu berbohong, seseorang malu menipu, seseorang malu menjelek-jelekan orang, seseorang malu menggibahi seseorang, seseorang malu melakukan apapun perbuatan dosa. Itu bentuk dari keimanannya. Kenapa harus malu? Ya harus malu. Engkau diawasi oleh Allah Azza wa Jalla bahkan ketika engkau tidur. Engkau dicatat oleh para malaikat bahkan ketika engkau tidur. Dan Allah bukan hanya menuntut kita, sebelum menuntut Allah memberikan segalanya. Mata yang kita bisa pakai untuk melihat siapa yang memberi. Tangan yang kita bisa pakai untuk segala hal siapa yang memberi. Kaki yang bisa kita buat melangkah kemanapun yang kita suka, siapa yang memberi? Darah yang ketika engkau tanya berapa harga darah ketika itu langka,
Siapa yang membuat darah itu mengalir begitu luar biasa tanpa kita perintahkan, di setiap alirannya dialiri? Allah menuntut kita beribadah bukan cuma-cuma. Allah sudah memberi dahulu. Sudah diberikan segalanya terlebih dahulu. Bukan seperti kita kadang-kadang minta seseorang berbuat A, B, C sampai Z, kita nggak memberinya apa-apa. Sebelum Allah menuntut kita beribadah, Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Bahkan Allah berani memberikan statement, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oke, kalau mau hitung-hitungan, ayo kita hitung-hitungan. Kalau engkau berani bisa menghitung nikmat yang aku berikan kepada engkau, luar biasa engkau. Karena nikmat Allah itu nggak terhitung. Jenengan nggak tahu bagaimana dalaman kita, ya. Ada sel darah putih yang berguna untuk menolak racun kita, menolak kuman-kuman atau virus-virus jahat. Kalau sel darah putih ini nggak sesuai dengan aturannya, justru menyerang kita, menyerang sel darah merah kita. Ringan-ringannya jenengan autoimun, berat-beratnya jenengan leukemia, kanker darah. Kalau sudah gitu, dokter pun angkat tangan, Pak. Kanker darah, angkat tangan dokter. Gak bisa apa-apa. Tinggal nunggu waktu saja. Dan jenengan diberikan luar biasa, darah berfungsi dengan luar biasa, Pak. Kadang-kadang kita itu nggak mensyukuri sampai situ. Yang kita lihat hanya ketika kita dapat uang, gitu. Makanya al-haya syu'batun minal iman. Jenengan merasa malu berbuat dosa karena Allah yang sudah memberikan kita banyak itu selalu ngawasi. Orang jenengan, katakanlah jenengan itu disuplai tiang, Mbak. Makanannya, tempat kendaraan semuanya disuplai orang. Orang itu cuma bilang, kowe tak keingine kabeh tak turuti, ning siji, berarti siji, atau punya peraturan beberapa. Sampean gak oleh no iki, sampean gak oleh mrene, sampean gak oleh mangan iki, sampean gak oleh. Semua kebutuhan kita dipenuhi. Dan kita diawasi 24 jam. Jenengan gak mungkin, Pak, berani gitu. Orang saya itu udah enak kok disuplai 24 jam. Mau makan yang dia larang aja kita gak akan berani. Daripada nanti kita nggak mendapatkan suplai lagi, lebih baik saya tinggal. Kenapa? Untuk Allah nggak sampai punya pikiran seperti itu. Loh, Allah bisa loh, Pak, mencabut nikmat kita dengan serta-merta, itu bisa loh, Pak, jenengan. Berapa banyak orang yang tadinya sehat-sehat kemudian sakit? Berapa, Pak? Banyak sekali, Pak. Berapa banyak orang yang tadinya bisa berjalan, Allah bikin dia lumpuh atau terjadi kecelakaan padanya, kemudian nggak punya kaki. Berapa banyak? Mudah bagi Allah menciptakan kita yang tadinya nggak ada bisa ada, mukanya berbeda-beda ini saja gampang, apalagi cuma mencabut dari yang sudah ada gitu. Coba jenengan, antara jenengan niku nguripno nandur pari mbek mateni pari ku gampang endi, Pak? Gampang ndi? Cabut wae ilang, Pak. Jenengan nguripno kadang-kadang wis ditandur, diobati, durung mesti apik nggih mboten. Tapi nek mung babati wae ku gampang.
Kalau cuma untuk menciptakan kita seperti ini saja Allah gampang, apalagi cuma memisahkan, katakanlah kita cabut mata nih, kita cabut sikile, kita cabut ikine, gampang Mbak, lebih gampang. Kalau jenengan memahami itu, berbuat dosa itu ya Allah, itulah. Nah, jenengan paham di situ, maka jenengan akan memiliki rasa malu untuk berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Karena iman itu apa sih Pak? Intinya iman itu apa? Begitu percaya semua yang Allah lakukan untuk kita semua, yang percaya. Untuk itu Rasulullah juga bersabda, inna min kalam nabi wa nubuwatil ula, inna min kalam nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Termasuk dari kata-kata unggulan para nabi, kata-kata yang selalu dipegang oleh para nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau enggak punya malu terhadap Allah Azza wa Jalla, nah lakonono sakarepmu. Itu sudah kalimat pamungkas. Ketika Nabi sudah mengatakan seperti itu, udah enggak berharap sama sekali Pak gitu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika engkau gak diizin kalau Rabbmu sing wis ngekei urip, sing ngekei moto, sing ngekei rezeki, sing ngekei kabeh gak diizin, sak karepmu lakonono. Lho awak dhewe iku diwasi terus. Nek sampean gak duwe izin lho, wis diwasi, dikei ngene diwasi terus awak dhewe niki. Tapi sik nglakoni kelakuane wong-wong sing gak nurut karo Allah Azza wa Jalla sak karepmu. Maka Syekh Utsaimin di sini berikan dua makna. Maknanya apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Menurut beliau apa? Ya, orang yang la yastahi yasna' ma sya'. Orang yang tidak memiliki malu, dia akan berbuat sekehendaknya. Itu yang pertama. Nek ana wong dhek iku nglakoni apa-apa wae sing dilarang oleh Allah ditabrak. Dosa apa wae ditabrak berarti gak diizin wong. Wis dikei macem-macem kali Allah Azza wa Jalla, gak di bojo dikei bojo, gak di anak dikei anak. Nggih. Kering mangan soto gak enak dikei waras dadi mangan soto enak. Sek nglakoni sing gak tepak ra diizin jenenge, Pak. Wong-wong sing nglakoni sing gak tepak niku wong sing ra duwe izin kali Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Makna yang kedua yaitu kalau engkau enggak punya malu, bebas terserah. Ini pembahasan tentang malu. Innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, katanya istrinya Abu Talhah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Bukankah Allah itu juga enggak malu dari yang namanya kebenaran? Innallaha la yastahyi ayyadriballahu ayyadribu salam ba'udatan fama fawqaha. Allah itu gak izin nulis atau memberikan perumpamaan tentang ba'udah, tentang nyamuk, tentang lalat, tentang napa mawon sing hewan sing cilik-cilik sing membuat kita itu menjijikan. Allah gak diizin. Innallaha la yastahi ayyadribu masalan ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah gak izin. Ketika sudah menyangkut kebenaran, Allah nggak akan malu Pak untuk. Makanya bukan termasuk malu ketika jenengan tidak mengerti suatu hal tentang perkara ibadah kemudian nggak mau tanya. Para ulama menyebutnya bukan malu tapi apa? Jubun, pengecut namanya. Pengecut gitu. Bukan malu, izin aku takok. Dan jenengan gak ngerti kok izin takok.
Itu nggak masuk malu, Pak. Makanya di sini kita sudah diajarkan oleh ya Ummu Talha, istrinya Abu Talha, innallaha la yastahi min al-haq. Nek masalah kebenaran, masalah syariat, nggak usah malu-malu. Apapun yang kita butuhkan tentang syariat, kita tanyakan. Apapun yang kita butuhkan tentang syariat, kita kemukakan pertanyaan kepada yang mengetahuinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena Allah sudah memberikan kita statement atau saran, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada yang mengetahuinya, yang memiliki ilmunya, in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri itu bukan hanya yang memiliki ilmu, tapi yang berwenang di situ. Okay. Jadi jenengan tuh harus tahu jenengan kan nggak mungkin misalnya kalau mau ngurus KTP ke ulama kan nggak jadi gitu kan, harusnya fas'alu ahla dzikri itu harus ke yang berwenang. Ini tentang ilmu syariat ya ke ulama. Ini jenengan butuh nasi goreng ya tukang nasi goreng gitu loh, Pak. Fas'alu ahla dzikri itu. Jadi nggak mesti tentang ilmu. Fahal 'alal mar'atil ghuslu idahtalamat. Apakah bagi wanita juga harus mandi ketika dia bermimpi seperti mimpinya laki-laki? Ini menunjukkan bahwasanya wanita juga terkadang bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki yang sampai keluar air mani. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh nggak tahu apa namanya, Pak. Kalau di Arab tetap air mani, Pak. Ya, itu Rasulullah mengatakan ma'ur rajuli abyad ghalid wa ma'ul mar'ati asfar raqiq. Ya, air mani laki-laki itu putih ghalid, kental, maksudnya berat gitu loh. Ghalid berat, keruh, pokoknya abot gitu. Wa ma'ul mar'ati asfar raqiq. Dan air mani, kita menyebutnya air mani perempuan, nggak tahu dalam medisnya apa, itu kuning, agak encer, maksudnya dia itu tipis, nggak seberat miliknya laki-laki. Apa sih bahasanya? Itu warnanya kuning, miliknya perempuan. Dan ini yang nanti shib, ini yang menentukan kemiripan dan menentukan laki-laki perempuan tuh di sini ini. Sebagaimana Rasulullah itu pernah didatangi Abdullah bin Salam ketika masih Yahudi. Dia bertanya tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh Nabi. Yang pertama itu apa? Ma awwalu asyratish sa'ah. Apa yang tanda pertama kali kiamat akan ditegakkan? Hanya Nabi yang tahu. Kemudian awwalu ta'ami ahlil jannah. Makanan apa yang pertama kali dihidangkan kepada penghuni surga? Kemudian bertanya tentang asyibah, tentang miripnya. Kok anak ini bisa mirip ini, kok anak ini bisa mirip itu? Itu hanya Nabi yang tahu. Maka Rasul mengatakan akhbarani anifan Jibril. Baru sebentar tadi Jibril memberikan tahu kepadaku, memberikan ilmunya. Abdul bin Salam mengatakan malaikat Jibril itu malaikat yang paling dibenci oleh Yahudi. Nggak tahu kenapa saya. Abdul bin Salam mengatakan apa? Itu sahabi. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan malaikat Jibril mengatakan, memberitahu kepada Nabi kita yang mulia SAW, awwalu asyratis sa'ah an-naru tahsurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Yang pertama kali tandanya hari kiamat besar ditegakkannya nanti itu adanya api yang menggiring manusia dari timur semua ke barat semua nanti. Semuanya akan kumpul jadi satu. Itu pertama kali.
Dan orang-orang yang ditegakkan hari kiamat di atasnya adalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini. Paling buruk, Pak. Karena sebelum ditegakkan hari kiamat itu ada angin yang membuat siapapun yang memiliki iman akan meninggal ketika menghirup udara tersebut atau angin itu. Sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang yang tidak tahu balas budi kepada Allah Azza wa Jalla. Kenal Allah pun tidak. Ya Allah. Dan ketika kita melihat fenomena di sekitar kita, kayaknya kejadian itu tuh bakal benar-benar ada gitu kan. Dilihat dari mereka itu, dia itu hafal tentang semua hal tentang dunia, tapi untuk agamanya itu nggak tahu. Padahal dengan HP dia bisa mencari tahu segala hal, informasi yang dia inginkan, mungkin tentang artis ini, tentang penyanyi ini, tentang acara ini, tentang itu. Tapi dia nggak pakai untuk mencari informasi tentang agamanya sama sekali. Maka fenomena nanti Allah itu tidak dikenal lagi itu pasti akan terjadi, Pak. Kalau melihat sekeliling kita seperti itu aja itu kayak, kalau dulu mikirnya masa sih gitu, tapi sekarang dengan adanya teknologi yang seperti ini gitu, kayaknya mungkin gitu. Bukan kayaknya, pasti. Dan itu kabar Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Orang itu ilmu, informasi ini dibuka lebar-lebar, selebar-lebarnya, Pak. Dengan HP itu seseorang bisa buka, bisa tahu kejadian yang ada di Jerman, di Amerika, di itu tahu semuanya. Tapi untuk mencari tahu bagaimana dia kelak di akhirat itu nggak mau. Kalau untuk nonton yang musik mau 24 jam itu terus, itu nggak ada bosennya. Mau nonton acara yang dia suka, mau dia itu dari slide satu ke slide yang lainnya, dari potongan video ini ganti potongan ini ganti, itu nggak ada habisnya. Tapi untuk mencari tahu bagaimana nanti dia di akhirat, nggak ada sama sekali, nggak punya waktu. Untuk bermain HP dia korbankan waktu-waktu terbaiknya. Untuk ibadah dia berikan waktu-waktu yang paling malasnya. Ketika sudah capek baru sholat terus tidur. Ketika sudah capek baru ini baru itu. Ketika sudah ini baru itu. Tapi untuk HP, untuk yang lainnya dia berikan waktu-waktu terbaiknya. Waktu ketika dia fresh pakai untuk bekerja, pakai untuk mengulik HP-nya, pakai untuk itu. Untuk Allah hanya waktu-waktu sisa saja. Itulah kita. Untuk Allah hanya waktu-waktu sisa saja. Waktu-waktu fresh kita sudah kita habiskan untuk dunia. Dan kita semua berharap surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, surga yang mana untuk kita? Kalau bukan karena Allah sayang kita, yang mana yang kita inginkan? Surga bagian mana? Untuk Allah itu kita berikan waktu-waktu yang udah capek, udah pegel, baru ya Allah, udah gitu baru ingat. Selama pas waktu fresh tadi ya udah, apapun kita kerjakan. Ya. Jadi yang pertama kali tanda kiamat itu api yang menggiring manusia sampai ke barat. Kemudian awal ta'am ahli jannah, makanan pertama ahli jannah itu apa? Kabdil khul. Apa ini? Hati. Tapi dia bukan bagian hatinya, dia a'dha' munfaridah, dia bagian yang terpisah dari hati. Nah, itu bagian yang paling lembut dan paling enak dari paus atau apa itu.
Paham saya. Pokoknya ya kan nanti kita akan makan insya Allah. Semoga kan gitu. Amin ya Pak ya. Semoga nanti kita akan makan dan kita tahu sendiri bagaimana rasanya. Karena itu makanan hidangan pertama kali penghuni surga. Yang nggak masuk surga nggak diajak. Kecuali jenengan nggak mau makan itu gitu kan. Ya. Kemudian syibh itu yang membuat dia mirip, ya. Idza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ah dzakaran biidznillah. Ketika air mani laki-laki mengalahkan yasbik, mengalahkan air mani perempuan, dzakaran biidznillah, anaknya laki-laki. Allah dengan izin Allah laki-laki. Tapi sebaliknya, ketika air mani perempuan mengalahkan air mani laki-laki, maka anaknya perempuan, insyaallah biidznillah. Begitupun dengan sifatnya. Begitupun dengan sifatnya. Idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah, ketika air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya akan mirip dari kerabat laki-lakinya. Bukan hanya bapaknya, tapi kerabat laki-laki semuanya. Ya. Makanya zaman dulu ada onta. Ontanya nggak ada yang warna ini, tiba-tiba ada warna ini sendiri gitu kan. Ternyata dari kakek-kakek ontanya gitu yang ada warna ini gitu. Ternyata dari kakek-kakek ontanya yang ada warnanya ini. Jadi kan kadang-kadang ada yang anak itu mirip sama ayahnya ayah, gitu kan. Pas koyo persis kayak fotokopi bae nih kadang-kadang. Kayak fotokopi napa? Buyute. Itu karena apa? Air mani yang mengalahkan istri atau laki-laki. Kalau yang mengalahkan pasti sifat karakter wajah mirip kepada yang mengalahkan. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, semua dengan izin Allah. Dan itu hanya diketahui oleh Nabi. Maka Abdullah bin Salam langsung amantu asyhadu annaka Rasulullah SAW. Aku beriman dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Abdullah bin Salam. Ya, ikut. Fahal alal mar'atil ghuslu idza talamat, apakah bagi wanita itu wajib mandi ketika dia bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki? Naam. Idza ra'atil ma, iya kalau dia melihat ada air mani, katakanlah di celana dalamnya atau di bajunya atau apalah begitu, atau mungkin di, mohon maaf, di kemaluannya atau mungkin di anggota tubuhnya yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang didasari dengan keyakinan, Pak, dengan ilmu, bukan dengan raba-raba, bukan dengan perasaan. Aku perasaan keluar air mani. Ketika dilihat nggak ada, maka nggak ada. Islam adalah agama yakin, agama yang didasari oleh ilmu. Sudah ada belum sih, Pak? Sudah ya tadi, udah titit ya. Oh, mohon maaf. Sudah ya. Islam itu apa? Agama yang didasari oleh ilmu, bukan agama perasaan. Jangan ngomong saya rasa ini nggak baik deh. Kalau jenengan ngomong saya rasa nggak baik, tapi kalau Islam mengatakan itu baik, tetap baik yang menang gitu loh. Jangan ngomong perasaan ini baik-baik saja, kan ini intinya ibadah. Kalau Islam mengatakan itu nggak baik, engkau mau ngerasa itu baik, yang dipakai apa? Islam syariatnya. Islam agama qat'i ilmi, yang didasari oleh ilmu. Naam idza hiya ra'atil ma'a, benar harus mandi. Syaratnya apa? Ketika dia yakin ada air mani pada dirinya. Kalau nggak ada, enggak. Karena Islam agama yang didasari oleh ilmu, bukan perasaan, bukan prasangka,
Makanya dalam ketika sholat, la yansharif hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, jangan keluar dari barisan sholat sampai benar-benar yakin ada suara yang keluar atau ada bau. Maksudnya yakin kentut loh Pak, jangan nunggu sampai baunya menyerbak gitu. Jangan tunggu pisan, gak ampuni, engko sing kedua laki matu keterlaluan jenengan. Maksudnya yakin kentut gitu loh. Itu hanya napa? Kiasan. Nek jenengan misalnya yakin kentut meskipun jenengan gak ada baunya, gak ada aromanya, gak ada itu ya yakin kentut gitu. Tapi biasanya kentut itu kan nyadar gitu itu. Beda antara kentut atau udara yang terperangkap di antara napa? Misalnya ini kita kan kadang-kadang duduk atau apa kemudian berdiri ada udara yang terperangkap, itu beda. Kalau kentut itu datangnya dari perut, dari dalam. Kalau cuma kadang-kadang dari bawah saja itu bisa jadi hanya udara yang terperangkap. Ya sama, udara terperangkap kentut nggih ngoten. Tapi kentut niku apa dari dalam perut kita. Harus dibedakan. Paham Pak ya? Masya Allah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.